dia minta maaf. Iya betul. Ya kan seperti itu. Ya dia salah. Ya semuanya sudah apa ya, sudah terjadi. Cuma apa lagi? Dia sendiri kan juga tidak apa, tidak menyadari bahwa akan beredar video dia seperti itu. Tentu atas hal serupa itu karena dia mungkin pacar dari anak saya. Dan kalian pun juga sudah banyak yang datang ke saya, sehingga membuat saya jadi heboh juga, bahkan jadi pikiran juga kan. Tentu dengan terseret-seretnya saya, ya tentu pantas dia meminta maaf. Ya bagi kami atau bagi saya sih meminta maaf atau tidak minta maaf bagi kami sih sama aja. Kami tidak mengatakan dia bersalah, mengatakan bahwa kami gara-gara kami jadi terseret-seret. Enggak, kami enggak mengatakan seperti itu. Dan memang menurut saya sih kalian cuman terlalu berlebih menanyakan ke saya. Lihat Fadli gentle banget dia kemarin menemani Rebecca seperti almarhum juga ketika pada waktu itu sama. Mungkin memang Bapak mengajarkan anak-anak harus selalu seperti itu atau gimana? Ya kan dari awal saya sudah menyampaikan bahwa kita hidup memang harus ada rasa kesetiakawanan. Jadi bagi saya Fadli dengan kena masalah pacarnya, ya jangankan pacar kena masalah, teman aja kena masalah, ya kita pantas juga turut prihatin. Kemudian apa yang bisa kita berikan bantuan, support, ya saya rasa wajar aja kita berikan. Nah, itu. Tapi disamakan dengan almarhum Pak, sama gitu sifatnya gitu, ketegarannya dia juga gitu. Ya, saya tidak berbicara jauh ke depan ya, tidak berbicara. Saya berbicara lingkup sekarang, apa yang sudah terjadi, menyikapi apa yang terjadi. Bukan saya berbicara ke depan, tapi berbicara menyikapi apa yang sudah terjadi, yang tidak bisa dihindari lagi. Mau ngomong apa juga lagi. Seperti yang kamu bilang tadi, dia menyampaikan minta maaf. Ya tentu, kenapa? Karena dia merasa kami merasa terseret-seret gara-gara persoalan ini. Tapi bagi saya tidak merasa bukan gara-gara dia tidak bersalah, ya kan orang lain yang menyebarkan ya. Kan dia juga tidak berkeinginan untuk menyebarkan itu. Ya, wajar-wajar ya, semuanya itu menurut saya dalam koridor-koridor yang tidak perlu saya persoalkan. Bapak tapi mendidik anak-anak seperti apa sih? Maksudnya kayak Fadli, kayak Frans sendiri, sama almarhum Mas Bibi juga gitu. Ya kalau berbicara masalah mendidik, biasa-biasa aja saya mendidik. Nggak ada saya berlebih-lebihan, saya juga orang biasa. Mungkin malah jauh saya ketinggalan kalau mungkin cara mendidik dari orang lain. Cuman saya hanya mengajarkan bersikaplah kepada seseorang. Ya kalau orang baik kepada kita, bersikap baik. Kemudian kita kesetia kawanan, karena sesuatu itu sudah merupakan ketetapan dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh merendahkan dan menghinakan seseorang. Saya selalu berpesan seperti itu. Bapak tadi Bapak sempat kepikiran dia sampai jatuh sakit atau seperti apa? Siapa? Apakah ada yang ibu mungkin shock atau seperti apa? Tadi Bapak sampai kepikiran. Enggak, kepikiran. Tadi saya ngomong kepikiran gitu. Iya. Kepikiran ya kepikiran jauh banget sih. Yang jadi kepikiran ya mungkin bagi dia jadi pikiran karena sudah menyeret-nyeret kami kan gitu masalahnya. Mungkin bagi dia jadi pikiran karena sudah menyeret-nyeret. Bagi kami kepikiran ya tentu kepikirannya kasihan anak ini. Kasihan
perempuan ini, kan begitu kan, masih remaja, masih muda, masa depannya masih panjang, dan tersebar hal seperti itu kan kurang tepat ya. Itu kan kena, bisa bikin kita depresi malah. Nah itu. Pak, doa dan dukungan buat dia dong Pak. Ya, doa dan mudah-mudahan dia bisa menghadapi hal yang terjadi ini. Dia bisa menguatkan dirinya agar jangan terlalu larut dan jangan menyebabkan dia depresi yang terlalu jauh gitu. Itu aja harapan saya sih. Masih pacaran sama kalian? Ya, kamu harus tanya sama Padli. Tapi kemarin masih deh. Ya, kamu harus tanya Setia ke banget Padli, ya, Pak, mengajarkan apakah anak-anak masih pacaran atau tidak. Saya tidak sampai sejauh itu menanyakan. Karena apa? Karena itu sudah saya serahkan kepada dia. Privasi dia lah. Kalau kamu mau tahu, tanya ke dia. Tapi Bapak masih oke ya sama Rebecca, nggak ada masalah ya Pak? Saya apa masalah saya dengan Rebecca? Saya nggak ada masalah saya sama Rebecca. Tapi Bapak kuat banget loh. Maksudnya dalam artian gini, waktu dulu sama almarhum Mas Bibi dan sekarang seperti ini. Ya, bagi saya orang tua ya, saya manusia itu di mata saya ya sama aja. Dan tidak ada manusia itu yang sempurna, dan tidak ada manusia yang tidak bersalah. Namun semuanya itu ya kita serahkan kepada yang kuasa. Yang penting kita jangan sekali-kali merendahkan dan menghinakan orang. Saya nggak suka. Semuanya orang ini bersalah. Cuman banyak yang tidak terungkap, banyak yang tidak terpublikasi. Bahkan, kalau kita berbicara banyak yang lebih parah, tapi kan tidak terpublikasi. Dia bisa memanage masalahnya. Jadi kebanyakan orang banyak di antara kita ini, ya termasuk kalian sendiri, banyak yang munafik juga kan. Makanya tentu saya harus bersikap seperti itu. Terus mau bersikap seperti apa lagi saya? Harus bersikap seperti itu saya kan. Karena kita nggak bisa hidup ini bersekehendak hati kita. Kenapa? Karena ada yang lebih berkuasa daripada kita. Tuhan lebih berkuasa daripada kita. Jadi saya selaku orang tua pastilah berkehendak yang terbaik kepada anak. Pastilah ingin mencarikan yang hebat buat anak. Yang baik, segala macam lah. Tapi kita kan nggak bisa melawan kodrat. Bagaimana kita melawan kodrat dan kehendak yang maha kuasa? Nggak bisa. Makanya saya nggak mau saya memponis menyatakan sesuatu itu begini terlalu vulgar. Saya nggak mau. Jadi kita lihat aja ke depan bagaimana. Yang jelas anak saya sekarang pacaran, iya. Nah, apakah sekarang sudah putus? Allahu alam, saya nggak tahu. Nah, bagaimana ke depannya Tuhan yang maha kuasa yang mengetahui. Saya juga tidak bisa tahu persis ke depannya bagaimana. Nggak bisa kita tahu persis kan. Nah, kita lihat aja ya, kan baru pacarannya baru setahun, masih panjang perjalanan. Orang pacaran kadang-kadang udah sampai 6 tahun. Nah, ini baru setahun. Apa sih yang membuat Bapak kuat tuh? Apakah pondasi agama Bapak sendiri Mas? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya itu selalu memanusiakan manusia saya. Ya, manusia itu pantas dihargai, pantas dihargai, dihormati, dan tidak pantas direndahkan dan dicaci dan dimaki. Saya nggak pantas. Ya. Malah kalau ada yang mendapatkan kesulitan, pantas dibantu. Ya. Pantas dibantu, pantas ditolong, pantas mendapatkan perhatian siapapun manusia. Ya. Hidup ini di dunia ini, kenapa ada sebagian yang susah? Karena keberuntungan tidak berpihak kepada dia, dan kadang-kadang malah kesempatan tidak berpihak kepada dia. Kenapa seseorang dapat persoalan begini? Kadang-kadang ada gara-gara sesuatu hal yang ada manusia kadang-kadang yang tega terhadap seseorang. Nah, karena dia tidak punya kemampuan, kekuatan, sehingga dia tidak ada jalan lain, sehingga hal-hal yang tidak tepat terjadi di dirinya. Itu banyak situasi dan kondisi lah yang membuat dia seperti itu. Harus sadari. Ya. Cukup, terima kasih. Baik-baik aja lah, baik-baik aja.